Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Mas Iro. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi informasi mengenai verval data BKN atau update data BKN yang ada pada Info GTK. Kemarin ternyata banyak teman-teman yang mengalami kendala validasi SKTP-nya itu warna merah karena data kepegawaiannya itu warnanya kuning. Banyak dari teman-teman kita ternyata masih belum paham alur cerita dari awal sampai akhir sampai data BKN yang di pusat itu bisa masuk di Info GTK. Oleh karena itu, saya akan coba buatin ya sejenis informasi atau panduan singkat supaya nanti paham ya kira-kira gimana sih alur cerita sampai data ASN itu bisa muncul di Info GTK. Nah, supaya lebih paham, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama sebelum kita melakukan verval data BKN yang ada pada Info GTK, silakan perhatikan referensi data ASN. Pastikan ya mulai dari identitas, instansi, status keaktifan, jabatan, pendidikan, itu semuanya udah benar. Terus silakan juga baca yang ada di bawah sini. Nah, setelah baca-baca, barulah kita simak ya. Alur cerita, kira-kira data BKN itu masuk ke Info GTK itu seperti apa. Ini saya coba buatin sejenis panduan singkat ya, agar dapat tambahan info gitu ya. Asumsikan ada seorang gitu ya, orang guru baru aja lulus tes gitu ya, tes P3K ataupun CPNS, sehingga dia ini dapat dianggap sebagai calon ASN. Anggap sudah lulus tes gitu ya. Nah, setelah lulus, nanti dia ini dapat yang namanya SK. Biasanya yang ngasih kan BKD ya. Nah, sekarang dia udah benar-benar jadi ASN nih. Nah, gara-gara dia udah dapat SK dan dikategorikan ASN yang resmi, dia ini nanti datanya itu ada di sini sama BKD itu didata. Datanya lengkap nih di PKD atau PKN. Nah, data dari di sini tadi itu akan dikirimkan ke servernya BKN yang biasa dikenal dengan MyASN atau MySAPK. Jadi nanti data di sini ini masuk di sini. Ini data yang ada di sini ini bisa diakses oleh ASN tadi. Jadi ASN tadi ini bisa mengakses melihat datanya di MyASN lewat username dan password yang diberikan. Nah, nanti dia ini bisa ngecek kira-kira datanya yang ada di sini ini benar atau salah. Kalau sudah benar berarti oke datanya. Kalau salah ya, seandainya salah, dia ini bisa lapor ke BKD sesuai dengan kewenangannya. Jadi BKD di tempatnya dia lapor. Datanya itu masih ada yang salah gitu ya. Nah, nanti diperbaikilah sama BKD dan dikirim ulang data perbaikannya itu di My ASN. Nah, sekarang misalin kita sebagai ASN yang mau nerima sertifikasi ya, tentu saja di Info GTK ini memerlukan data ASN tadi yang di sini. Sehingga Info GTK ini perlu mengambil data yang dari sini. Jadi data yang di sini ini mau diambil ke sini.
Jadi info GTK itu perlu ya, perlu data ASN tadi supaya tampil di info GTK. Caranya si ASN tadi ini masuk ke info GTK, kemudian klik bagian update data ASN. Nah, setelah diklik data ASN ya, nanti biasanya tampil informasi kayak gini, tarik data ASN dari server BKN. Yang artinya ini adalah konfirmasi apakah kita tadi ini benar-benar gitu ya, mau menarik data kita yang di servernya BKN atau MyASN ini masuk ke info GTK. Nah, sebelum kita ini konfirmasi tarik data, disarankan benar-benar ngecek nih, data yang di MyASN ini benar-benar sesuai dengan yang datanya kita. Kalau memang yakin udah benar, diklik tarik data ASN dari server BKN, maka nanti akan tampil pada info GTK. Nah, itu adalah alur cerita di mana data ASN tadi dari yang awal gitu ya, sampai akhirnya tampil di info GTK. Nah, problemnya gitu ya, problemnya yang terjadi itu data yang tampil di info GTK itu kadangkala datanya salah atau nggak sesuai. Hal ini bisa terjadi karena kita melakukan ini ya, pengecekan yang tidak benar-benar teliti. Nah, jadi data yang di MyASN tadi ini kita nggak periksa baik-baik sehingga yang masuk ke info GTK ya datanya salah. Nah, solusinya seandainya data di info GTK itu ditemukan salah, berarti ya kita harus tarik lagi data yang ada di MyASN ini ke info GTK. Dengan catatan data yang salah tadi diperbaiki dan perbaikannya ada di BKD. Makanya sangat ditekankan sebelum melakukan penarikan data, pastikan data di MyASN ini sudah benar. Nah, seperti itu kan kawan ya. Oleh karena itu, kemarin itu banyak sekali data itu ternyata ada yang keliru ketika dipadankan antara si Dapodik dan datanya ASN yang ada di server BKN. Nah, sekarang misalnya sudah ditarik datanya ya, dilihat apakah data yang di sini ini benar-benar sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai berarti sudah oke. Tapi kalau ternyata datanya ini belum sesuai, nah silakan klik tombol ini, kemudian tarik data ASN dari server BKN. Dengan catatan, data yang ada di MySAPK atau MyASN sudah diperbarui atau sudah data yang benar. Nanti akan tampil data yang sudah benar tadi di sini. Jadi kawan-kawan, kemarin yang tanya-tanya tentang verval atau tarik data BKN itu dari awal sampai akhir kayak gimana, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kalau seandainya penjelasannya ada yang salah, mohon dimaklumi dan nanti akan dikoreksi. Semoga aja informasi ini bisa berguna bagi teman-teman yang mengalami kendala pada data BKN yang ada di info GTK. Terima kasih banyak, sampai ketemu pada video kami berikutnya.